Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Palopo, Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Sosio-Teknopreneur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sapar SE MSI. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 4 orang anggota yang masing-masing bekerja sama dalam menyelesaikan tugas ini. Dan langsung saja ini dia video presentasi dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Andi Mutiara Sahra. Saya di sini berperan sebagai moderator. Sebelum membahas lebih lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama ada Rahmadina, yang kedua ada Al-Hafiz Hasir. Ya, itulah tadi sedikit perkenalan dari kelompok kami. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang mengembangkan dan menjual ide berwirausaha, yang terdiri dari 4 pokok bahasan. Yang pertama, teknik mendapatkan ide. Yang kedua, tantangan menemukan dan menjual ide. Yang ketiga, cara atau tips memasarkan diri. Dan yang terakhir, cara mengembangkan networking. Teknik mendapatkan ide menurut Douglas 1996, terdapat beberapa teknik untuk mendapatkan ide, yaitu sebagai berikut. 1. Tukar pikiran dilakukan melalui diskusi atau rapat. Buatlah ide sebanyak mungkin. Lalu kembangkan ide satu dengan ide lain dari beragam latar belakang, kepribadian, pengalaman, dan lainnya. Setelah dianalisa, lalu pilihlah ide terbaik. 2. Berandai-andai mengubah mimpi menjadi kenyataan, memperoleh uang, menjadi bos, menjadi orang yang dihormati, disegani, meningkatkan kepuasan hidup, dan lain-lain. Memikirkan caranya bagaimana agar mimpi menjadi nyata. 3. Keingintahuan. Kembangkan rasa ingin tahu. Buatlah sesuatu berdasarkan rasa keinginan tahuan. Periksa apa yang sudah dikerjakan. 4. Mendekatkan tidak langsung. Lakukan diskusi kelompok guna membahas sebagian ide yang akan dikembangkan karena tidak mungkin membahas secara menyeluruh. 5. Mendekatkan ensiklopedia. Mendekatkan ini dilakukan dengan melibatkan riset ekstensif. Semua informasi dikumulasi dan digolongkan dalam beberapa kategori untuk dinilai agar memperoleh ide. Tantangan menemukan dan menjual ide. Mengapa kita kesulitan dalam menemukan ide usaha yang baik? Banyak tantangan yang kita hadapi untuk menemukan ide yang benar-benar pas dalam berbisnis, seperti 1. Mentalitas dan jiwa kewirausahaan yang masih takut akan risiko kegagalan. 2. Jaringan pemasaran yang kurang memandai. 3. Persaingan usaha yang kompetitif. 4. Kebutuhan untuk terus berinovasi kreatif. 5. Kekurangan dukungan dari pemerintah. 6. Akses permodalan yang kurang optimal. Cara memasarkan diri. 1. Tampilkan diri sebagai profesional di bidang keahlian Anda. Pilih pakaian sesuai dengan peran yang Anda inginkan, seperti bisnis kasual. Selain itu, pastikan gaya rambut dan dandanan Anda juga sesuai standar bidang tersebut. Ketika bertemu klien atau pemberi kerja, jangan memakai terlalu banyak wewangian, karena mungkin akan memicu alergi dan dianggap tidak hormat. 2. Jabat tangan dengan tegas dan tatap mata lawan bicara untuk menyampaikan kepercayaan diri. Bahasa tubuh menyatakan banyak hal tentang perasaan seseorang, dan Anda dapat memanfaatkannya. Ketika bertemu klien atau pemberi kerja, jalin kontak mata saat Anda mendekat. Kemudian jabat tangannya dengan tegas, sambil berbicara teruskan kontak mata. 3. Jawablah pertanyaan seakan Anda yakin pada diri sendiri. Normal saja jika Anda merasa gugup ketika memasarkan diri, dan kegugupan itu kadang terlihat ketika menjawab pertanyaan. Jadi, Anda harus yakin pada jawaban. Bicaralah dengan nada jelas dan tegas, supaya lawan bicara percaya. 4. Belajar bertanggung jawab. Setiap orang dalam hal meneliti karir pastinya akan diminta pertanggungjawabannya ketika melaksanakan pekerjaannya.
baik itu untuk orang lain atau atasan jika seseorang sebagai pegawai maupun untuk diri sendiri. 5. Bersikap jujur dan komunikatif. Jujur dalam hal ini, jujur akan memberikan ruang untuk terbuka dan transparan apa yang terjadi dalam kelompoknya, baik itu dalam hal memberikan informasi maupun membuat solusi dari permasalahan yang ada. Mengembangkan networking. Networking adalah menjalin relasi dengan banyak perusahaan atau orang yang dapat memberikan manfaat, di mana dari relasi tersebut kedua pihak harus mendapat keuntungan seperti referensi bisnis, akses informasi, peluang kolaborasi, dan sebagainya. Networking sangat penting untuk mendongkrak koneksi dengan berbagai pihak. Hal ini baik untuk perkembangan bisnis Anda karena proses networking melibatkan hubungan antar pribadi, hubungan dengan komunitas, dan perusahaan lain. Manfaat mengembangkan networking bisnis adalah sebagai berikut. 1. Networking akan menambah insight baru. 2. Networking sebagai media promosi terbaik. 3. Networking dapat meningkatkan penjualan. 4. Menjalin kerjasama antar bisnis. 5. Networking akan memperbanyak masukan. Cara dan tips mengembangkan networking. 1. Bergabung ke dalam grup broker atau komunitas sejenis. Tapi pilihlah kelompok yang proaktif dan bisa mengembangkan diri Anda, tidak sekedar bertemu untuk mengobrol dan bersenda gurau. Dengan bergabung di komunitas yang membangun, Anda bisa belajar banyak hal tanpa merasa digurui. 2. Hadir ke seminar sukses untuk agen properti. Beberapa portal properti, salah satunya rumah.com, kerap menggelar event tahunan yang bertujuan untuk mengedukasi agen sekaligus memperluas jaringan masing-masing. Selain mendapat ilmu baru, Anda bisa memperkenalkan diri dan menyebar kartu nama. 3. Pahami seluk-beluk industri properti secara perlahan, mulai dari model bisnis, siapa saja pihak yang diajak bekerja sama, dan teknik sukses agar cepat menjual properti. Jika perlu, Anda juga bisa memutuskan menjadi agen yang spesialis menjadi properti di sebuah area. 4. Buatlah deskripsi pekerjaan Anda secara ringkas. Tujuannya agar bisa menawarkan jasa kepada orang lain dengan mudah. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi dari kelompok kami. Semua anggota dari kelompok 9 mengucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Saya Andi Mutiara Sahra. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.